Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita memasuki hari ini Minggu Palmarum atau Mare-Mare. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini dari Injil Matius pasal yang ke-21 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jika ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan memasuki Minggu Palmarum, minggu masa-masa kita merenung Bapak Ibu Saudara. Minggu kita berkreasi, minggu yang berinovatif Bapak Ibu Saudara. Minggu yang mana kita dalam masa-masa 4 hari akan beribadah mengikuti pertanyaan pasion. Dan juga tadi ada selik mungkin di warta, dan kita juga hari Jumat pukul 2 siang atau 14 WIB kita akan mengadakan kebaktian pada pukul 2, di mana kita juga merenungkan bagaimana Via Dolorosa, jalan salib yang akan ditempuh oleh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian halnya, lihat rajamu datang. Bagaimana ketika kita bersalaman dengan orang yang mungkin kita katakan adalah pejabat, atau mungkin kita melaksanakan foto atau selfie, mungkin bagaimana momen yang istimewa tersebut pasti tidak terlupakan. Jadi bagaimana juga berjumpaan kita dengan pejabat, mungkin kita masih membuat sesuatu penyambutan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana juga ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi pasukannya di medan perang, dia disambut dengan sorak gembira, dengan antusiasnya, bagaimana supaya semangat dari
masyarakat Ukraina dan bagaimana harapan mereka mengadu di tengah-tengah perang, bagaimana dengan semangat, bagaimana mereka untuk memiliki kekuatan untuk melanjutkan hidup. Bapak, Ibu, Saudara, begitu juga bagaimana ketika pemimpin kita datang, tetapi bagaimana pemimpin yang bersahaja, pemimpin yang dapat melihat bagaimana kesejahteraan bangsanya seperti tadi di epistel. Bagaimana mungkin kita membuat suatu euforia atau mungkin sesuatu excitement, kegembiraan yang berlebihan. Itulah yang kita lihat dalam kenyataan bagaimana ketika Yesus disambut di gerbang Yerusalem, Hosanna, Hosanna, diberkatilah Raja, diberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Jadi bagaimana tadi kita lihat Bapak Ibu di ayat 1 dan 2 proses untuk masuk ke Yerusalem, Betfage di dekat Betania. Tuhan menyuruh bagaimana para murid yang 2 orang dengan proses detail, bagaimana menyuruh para murid yang 2 supaya mengambil keledai dari yang empunya. Artinya kalau nanti yang empunya mengatakan tentang bagaimana dengan keledai itu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Itu catatan yang pertama Bapak Ibu, di mana Yesus sangat detail bagaimana masuknya Dia ke Yerusalem. Kita lihat juga bagaimana ketika juga nanti Hosanna sekaligus yang mengatakan Hosanna juga salibkan Dia. Jadi di hal yang bersamaan dan orang yang bersamaan juga yang mengatakan yang demikian. Jadi bagaimana dikatakan tadi Tuhan memerlukannya, karena kita tahu Bapak Ibu, Tuhan adalah Allah yang maha hadir, maha sempurna, Tuhan yang maha tahu, yang omnipresent, Tuhan yang menciptakan ruang dan waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sudah lengkap Bapak Ibu pada Yesus yang kita imani itu. Artinya Tuhan yang kita imani, Yesus yang kita imani adalah Tuhan pribadi yang besar. Ingat, Tuhan kita menguasai di atas segala waktu yang ada, dan Tuhan mengenal apa yang terjadi sebelum Tuhan tadi menyuruh para murid atau 2 orang. Disampaikan Tuhan memerlukannya, Kyrie, Kurios, Tuhan dan Tuhan. Bagaimana tadi sang pemilik yang empunya. Mungkin ini Tuhan Yesus mengatakan, kok begitu? Bagaimana nanti kami kalau dikatakan pencuri? Tidak ada yang demikian Bapak Ibu. Dikatakan para murid, ngapain ambil punya saya? Itu dikatakan, kita baca di Lukas 19, itu lebih rinci Bapak Ibu. Dikatakan di Lukas 19 ayat 18 sampai 38, dan juga di Yohanes. Ini di nats yang paralel. Jadi bagaimana Tuhan memerlukannya, pemilik menyatakan kepadanya Tuhan memerlukannya. Artinya nanti dikembalikan, yang punya keledai itu nanti dikembalikan sesuatu yang perlu, barang atau keledai. Mungkin kita mengatakan ini Yesus secara ultimatum yang Yesus titipkan kepada 2 orang, satu bentuk pengakuan tentang siapa Dia, tentang siapa Bapak Ibu Tuhan yang kita imani, pemilik segala sesuatu dalam hidup dan kehidupan kita, pemilik
dan pencipta dunia. Kan itu dia mampukan. Bagaimana? Karena Tuhan yang pemilik. Kita lihat bagaimana Yesus menunggangi keledai muda. Jadi jenis keledai muda, kalau dari arti tafsirannya yang liar, yang ditunggangi, persis kita baca di Lukas juga, dikatakan binatang yang dungu, binatang yang bodoh, yang liar banget, tapi itu yang dikendarai oleh Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, kalau keledai liar banget itu, bagaimana logika berpikir kita? Mungkin bagaimana yang naik ke situ? Dari segi dikatakan oleh dokter hewan, binatang yang muda, keledai liar itu banget, bagaimana dikatakan itu bisa menendang, menyepak yang mendekati dia. Menjadi sasarannya mungkin bisa saja Bapak Ibu disepaknya dengan mungkin bisa terdampar, terjungkil, atau mungkin bisa menjadi patah tulang. Logikanya ketika Yesus naik ke keledai, keledainya tidak meronta, keledainya diam saja, tidak menjebak Tuhan kita Yesus. Pertanyaan, kenapa keledai dungu bodoh itu, pembawa beban, rela tubuhnya dinaiki? Artinya siapa yang menaiki keledai tersebut? Pemilik segala sesuatu, membiarkan Yesus, Bapak Ibu, naik ke keledai yang dungu, dapat menungganginya. Itu juga ada sebuah buku dari Yusuf Roni, bagaimana dokter hewan yang dia bertobat. Dia tidak mengenal Tuhan, tapi dari cerita didengarnya keledai yang bodoh, yang dungu, kok bisa ya? Saya adalah seorang dokter, dalam ilmu saya tidak mungkin orang mau mengendarai keledai muda, adalah itu liar banget. Artinya kok bisa dia, Tuhan itu menungganginya. Jadi dari situ seorang dokter itu jadi bertobat. Hebat, Tuhannya orang Kristen ini bisa keledai yang liar banget tadi bisa menungganginya. Siapa Tuhan itu? Ternyata dia membuat seorang dokter bertobat dengan kisah bagaimana dia, Yesus mengendarai sebuah keledai yang liar banget tadi. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, hal yang menarik juga, mungkin kita mengatakan itu ketika dengan hirup gempita, Hosana, Hosana. Artinya dari bahasa yang lain, bagaimana dengan Hosa, Hosa dalam arti bagaimana supaya selamat. Nah, artinya duakanlah kami supaya selamat. Hosana. Kita bayangkan bagaimana Yesus naik ke Yerusalem dan semua menebarkan pakaiannya. Artinya di Yahudi membuat pakaiannya dari seperti ibu-ibu ada selempangnya begitu, mereka tebarkan dengan ranting-ranting palma pada hari itu, di mana mengatakan Kyrie Kurios, yang artinya Tuhan selamatkan kami. Jadi bukan sesuatu hal yang pribadi Bapak Ibu, tetapi bagaimana dengan elu-elu Hosana, Hosana bersorak dengan nyanyi. Itulah yang kita lihat juga di Zakaria 9 ayat 9, bersorak-soraklah dan nyaringlah hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut mengendarai seekor keledai beban yang muda. Artinya Tuhan yang datang
yang dielu-elukan adalah raja yang lemah lembut, raja yang penuh kedamaian, datang dengan membawa damai. Bukan berarti seperti raja lain atau raja dengan kuda yang mau berperang, tetapi Yesus yang datang ke Yerusalem yang membawa suasana damai, rasa aman kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Jadi pengakuan dari mereka Mesias. Dalam tradisi Israel, Yesus dinobatkan menjadi raja, nabi, iman, membuat pengakuan, doakanlah kami supaya kami selamat. Pengakuan Hosana Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana dengan momen yang lain? Di Markus 15 ayat 13, teriakan yang sama tadi mengatakan Hosana, Hosana. Sekarang teriakan salibkan, salibkan dia. Ketika Yesus tidak mau menjadi raja politis, mereka mengabaikannya dengan salibkan, salibkan, teriakan, teriakan yang demikian. Bapak Ibu, mungkin dalam kehidupan kita ada orang yang sama, yang mengatakan dengan kepentingan yang demikian. Seperti penjajah Romawi tadi, bagaimana ketika Yahudi Israel tidak mimpi dalam hal secara raja duniawi, karena Yesus tidak mau bertindak sebagai raja duniawi, tetapi mengatakan salibkan. Beberapa orang mungkin atas pengagungan itu bisa kita lihat bagaimana orang ketika kepentingannya kita lihat dalam kehidupan, mungkin tidak teriakan Hosana lagi, mungkin menjadi teriakan salib. Dia mengagungkan, tetapi ketika ada kepentingan yang lain, dia mengatakan salibkan. Mungkin kepentingan dalam kehidupan, jabatan, promosi dalam kehidupannya, dia mampukan menjangkal Kristus dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan firman Tuhan yang kita diperdengarkan, bagaimana Yesus yang menguasai waktu, sejarah, bagaimana kita juga dengan predestinasi yang ditentukan bahwa kita akan selamat. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengimaninya. Saya lihat juga bagaimana Kyrios membutuhkan Tuhan. Keledai gue, mungkin bahasa sekarang, tetapi Tuhan memerlukannya. Bagaimana ketika kita berhubungan Bapak Ibu dengan pelayanan atau kerohanian, mungkin kita mengatakan istriku, suamiku, anak-anakku, gerejaku, pelayananku, talentaku. Bapak Ibu, ini bukan gerejaku, tetapi gereja Tuhan yang ada di sini berdiri. Ini bukan pelayananmu, tetapi pelayanan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita ketika kita melayani sebagai seksi, sebagai dewan, sebagai parartaon. Mari kita dalam hal kebersamaan, pelayananku, tetapi pelayanan Tuhan yang dititipkan kepada pendeta, kepada parhalado majelis, bagaimana mempertanggungjawabkan yang demikian di dalam Tuhan. Benar, di atas kertas dia suamiku, dia istriku, dia anakku, tapi Bapak Ibu semuanya, suami, istri, anak kita, pelayanan kita adalah punya Tuhan semata. Bapak Ibu, kalau Tuhan perlu, mari kita serahkan. Baiklah Tuhan, kalau mau atas kehendak
Tuhan dalam segala sesuatu yang ada pada milik kita, Bapak Ibu. Bukan punya kita, tapi milik Tuhan. Tadi bagaimana? Bukan hanya sekedar keledai, tetapi keledai dipakai Tuhan untuk menunjukkan bagaimana Tuhan sebagai Raja Imam datang ke Yerusalem, dipakai Tuhan seekor keledai. Kiranya juga kita bagaimana? Sampai akhir hayat kita, Tuhan mau memakai kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita serahkan tubuh jiwa kita. Mari serahkan dari bagian apa yang ada pada milik kita, pada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, karena Tuhan memerlukannya dalam kehidupan kita. Karena itu bagaimana menunjukkan betapa Tuhan memakai dunia ini untuk dipakai mengenakan atau menggenapi isi hatinya di dalam kehidupan kita. Kita lihat tadi keledai yang dungu, yang bodoh. Bagaimana juga seperti Bileam dengan keledai yang berbicara kepada Bileam, yang mengatakan kesalahan Bileam. Bisa ngomong, Bapak Ibu, seekor keledai mengatakan kesalahan dari Bileam. Artinya Bapak Ibu, Tuhan memakai kita secara istimewa. Kalau Tuhan kita mau pakai secara istimewa, berikan hatimu Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Kalau tidak mau kita dipakai Tuhan secara istimewa, mungkin dialihkan kepada orang lain di dalam kehidupan kita. Tetapi mari Bapak Ibu, dengan topik lihat rajamu datang kembali, memakai kita Bapak Ibu, orang-orang yang istimewa, orang-orang pilihan Tuhan dengan talenta, harisma, dengan apa yang ada pada kita. Mari kita persembahkan segala sesuatunya pada Tuhan, karena Tuhan memerlukannya Bapak Ibu. Karena Tuhan adalah pemilik segala sesuatunya. Karena Tuhan yang kita imani, pemilik segala waktu dan ruang, dan sekalipun apa yang ada di dunia ini, Tuhan adalah yang mempunyai. Karena itu Bapak Ibu, karena Tuhan memerlukannya, mari kita sambut, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang istimewa yang akan Tuhan pakai dalam semua aras pelayanan apapun, baik di tengah keluarga, gereja, masyarakat. Mari kita memberikan yang terindah kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami diperdengarkan pada minggu hari ini. Tuhan memerlukannya. Bagaimana dengan seruan Tuhan kepada para murid? Tuhan memerlukannya. Kami tahu Tuhan dari firman-Mu, Tuhan adalah yang mempunyai waktu dan ruang. Tuhan Yesus adalah omnipresent, yang hadir di segala waktu dan tempat. Tuhan sudah mendahulukan segala sesuatu dalam hidup dan kehidupan kami. Karena Tuhan adalah pencipta dari semua yang ada di dunia ini. Karena itu Tuhan, biarlah dengan perenungan firman Tuhan pada minggu Falmarum kami merenungkan bagaimana kami mengatakan dengan sungguh Hosiana, doakanlah kami umat-Mu supaya selamat. Tetapi jangan lihat kami Tuhan, jauhkan kami dari kepentingan pribadi kami. Ketika tidak sesuai dengan harapan kami, Engkau Yesus dalam kehidupan kami mengatakan salibkan. Biarlah Tuhan kami tetap berjanji dengan statement of faith kami, tetap di dalam Tuhan. Apapun tantangan,
rintangan apapun, cobaan dalam kehidupan kami, tetap kami mengatakan Hosana. Doakanlah kami Tuhan, supaya kami selamat, umat-Mu yang percaya kepada Engkau Yesus Kristus. Tuhan, jika Engkau memerlukan kami, biarlah segala talenta harisma yang ada pada kami berikan, baik secara materi juga Tuhan. Kami berikan yang terbaik kepada Tuhan dengan sukacita kami yang penuh. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dalam minggu Palmarum merenung Tuhan, bagaimana Engkau Raja yang datang menyelamatkan tetap dan untuk selama-lamanya dalam keimanan kami. Begitu juga Tuhan, dalam minggu-minggu ini kami melaksanakan pertanyaan Pasion, Jumat Agung, dan juga ibadah pada pukul 2 siang hari Jumat. Biarlah kami Tuhan mengingat bagaimana Via Dolorosa, jalan Tuhan untuk menebus dosa, kejahatan, kesalahan kami, supaya kami selamat, supaya kami terangkat menjadi manusia yang seutuhnya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya itu kami persembahkan untuk pujian dupa yang harum kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas program-program gereja Tuhan juga. Demikian para lansia Tuhan, Engkau berkati dalam kehidupannya, dalam masa-masa tua mereka. Engkau Tuhan memberkati mereka. Bagi orang tua kami Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, Engkau tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan, menyembuhkan dalam proses pemulihan sakit penyakit mereka. Demikian Tuhan, saudara kami yang berulang tahun pada minggu hari ini, satu minggu ini Tuhan, biarlah sukacita yang dari Tuhan tetap menaungi mereka. Kami mohon Tuhan, segala kekurangan dan dosa kami Engkau hapuskan, supaya kami dilayakkan mengatakan Hosana, supaya kami layakkan Tuhan menerima kebenaran firman Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.